kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan share lagi pengalaman saya. Pokoknya di channel ini saya cuma akan share pengalaman saya dan orang-orang di sekitar saya yang mengalami permasalahan di mobil, dan dengan penanganan yang nggak terlalu mahal. Saya akan share semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit share ke teman-teman bahwasanya saya itu dulu pernah mengalami masalah di bagian pengapian mobil saya ini. Jadi untuk mobilnya itu dia berber terus nggak enak untuk dibawa jalan, kemudian untuk engine-nya itu nggak stabil. Nah, yang sudah saya lakukan yaitu sudah melakukan tune up, kemudian sudah saya lakukan ganti busi keseluruhan, keempat-empatnya sudah saya ganti semua, dan permasalahan itu tetap tidak terselesaikan. Padahal komponen-komponen pengapiannya sudah saya perhatikan ya, dan ada masalah sepele di dalamnya ternyata, dan akan saya bahas pada video kali ini. Jadi ikut terus video ini biar kalian tahu seperti apa penanganan ketika mobil kalian itu berobat atau seperti yang saya alami dulu. Oke, di sini saya sedikit penjelasan dulu ya ke teman-teman. Memiliki mobil dengan performa mesin yang optimal itu merupakan impian setiap pengemudi. Dan agar performa mobil selalu dalam kondisi prima, kita itu harus selalu memperhatikan kondisi komponen sistem pengapian mobil kita. Komponen sistem pengapiannya itu seperti contohnya busi, ini sangat penting di mobil kita. Kemudian ada lagi kabel busi seperti ini, nanti akan kita buka ya untuk busi dan kabel businya. Dan fungsi dari busi pada mobil itu bisa dibilang penting, namun komponen ini tidak bisa bekerja dengan baik apabila komponen dari kabel busi ini bermasalah, teman-teman. Nah, dan kabel busi ini memiliki peranan yang penting untuk menghantarkan arus listrik dari koil yang didapat dari hasil pembakaran mesin ke bagian busi. Percikan api pun yang dihasilkan busi itu ke dalam ruang bakar itu akan sempurna ya kalau kabel businya ini baik. Jadi kalau kabel businya ini bermasalah, pasti pembakarannya akan tidak sempurna karena percikan dari busi ini tidak maksimal. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri kabel busi mobil itu bermasalah. Jadi gimana sih ciri-ciri kondisi busi yang harus diganti? Di sini ada beberapa ciri masalah pada kabel busi. Masalah yang sering terjadi pada kabel busi itu adalah kebocoran yang diakibatkan oleh buruknya kualitas material. Jadi kebocoran itu ada di sini, biasanya ada percikan api kecil. Nah, kemudian ukuran atau diameter yang kurang pas. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Di sini, nah ukuran diameternya ini dia kurang pas masuk ke bagian dalam sana. Jadi dia seperti oblak di dalamnya karena di sini ada seperti lubangnya, ada besinya. Nah, itu diameter yang kurang pas itu dia harus diganti ya. Kemudian pemasangan yang kurang pas, misalkan kalian memasang seperti ini, kemudian hanya mengecopkan kecil seperti ini aja dan tidak sampai mentok ke dalam, itu akan bermasalah juga. Pemasangan yang kurang pas sehingga untuk pengapiannya kurang maksimal, hingga jarang melakukan perawatan mobil. Itu juga bisa mengakibatkan si kabel busi ini harus diganti atau rusak. Dan untuk ciri-cirinya, untuk ciri-ciri yang pertama itu ketika kita menghidupkan mesin mobil kita itu sulit menyala. Kenapa sulit menyala? Karena otomatis api yang dari koil menuju ke bagian busi itu tidak maksimal karena buruknya dari kualitas kabel busi, atau dia itu sudah tidak standar lagi dari kekuatan penahanan listriknya di sini atau arusnya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa cek di kabel businya. Misalkan kalian nyalakan, suhu di area kabel busi ini menjadi lebih panas. Jadi kalau seperti ini tadi mobil habis saya pakai, ini nggak begitu panas ya karena saya masih bisa memegangnya. Nah, ketika terjadi panas sekali di bagian kabel busi ini, otomatis kabel busi ini dalam kondisi tidak baik karena otomatis si arusnya itu terlalu berlebihan ya, atau tidak bisa menahan arus yang besar
masuk ke bagian busi, kemudian yang kalah itu bagian dari kabelnya ini. Karena di sini bisa kalian lihat, di sini ada besinya untuk penyambung di bagian koil, dan kemudian ada kabelnya sini. Kalau kabelnya itu jelek, otomatis yang akan kalah itu pasti kabelnya, kemudian dia panas. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini keluar percikan api di bagian lubang sini teman-teman, yang saya bilang tadi. Jadi ada keluar percikan api di bagian sini, dan itu yang terjadi di mobil saya. Jadi baru saya perhatikan, saya nyalakan mobil itu di malam hari, itu keluar percikan kebocoran di bagian dalam sini, dan itu terjadi di bagian kabel busi yang ini ya teman-teman, yang paling pendek ini, atau kabel businya itu yang ini, sudah sendirikan. Nanti akan saya bahas untuk kualitasnya seperti apa di kabel businya ini. Jadi yang ketiga seperti tadi, keluar percikan api di bagian kabel businya, atau itu kebocoran ya terjadi. Jadi otomatis api yang masuk itu tidak maksimal, kemudian pengapian jadi seperti pincang atau bisa jadi berbet seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke cara mengatasi kabel busi mobil yang bermasalah. Untuk yang pertama, silahkan kalian ukur menggunakan multitester. Untuk caranya bisa kalian lepaskan satu persatu, ini seperti ini jadinya nanti. Ini yang ke bagian koil, kemudian nah ini yang ke bagian busi. Kalian ukur menggunakan multitester, dan standar nilai tahanan kabel busi itu biasanya itu mencapai 8 kilo ohm per meter setiap kabel busi dengan ukuran panjang itu 50 cm. Nah, jika ketika nanti kalian melakukan pengecekan itu nilainya kurang dari standar atau tidak mencapai, itu bisa kalian pastikan untuk kabel businya itu dia bermasalah. Jadi untuk pengecekan menggunakan multitester tidak saya lakukan ya di mobil saya, karena saya tidak punya multitester, dan langsung saya ganti keseluruhannya aja karena sudah ketahuan permasalahannya yang saya bilang tadi. Itu saya ganti menggunakan original dari Kia keseluruhan keempat-empatnya. Dan kemudian untuk yang kedua, ketika terjadi kebocoran di bagian sini atau percikan yang seperti yang saya alami, itu silahkan kalian bisa menutup kebocoran itu menggunakan lem atau isolasi yang tahan panas. Karena di sini ini kan panas sekali teman-teman. Kalian bisa melakukan dengan cara seperti yang saya bilang tadi, mengelem. Dan ini adalah sampel kabel busi yang bermasalah di mobil saya. Dan memang saya cek ini kabel businya sudah tidak original lagi dan kaku. Ini kemarin pas saya pasang itu terjadi percikan di sini. Jadi saya nyalakan ketika malam hari, itu kelihatan sekali ada percikan dan kebocoran di bagian copnya ini. Dan kemudian langsung saya ganti menggunakan yang original, karena saya nggak punya multitester juga, dan memang sudah ketemu juga permasalahannya di satu kabel ini. Karena yang satu kabel ini dia itu tidak ada tulisan original Kia-nya ya, atau ini sudah KW ininya untuk kabelnya. Dan untuk yang ketiga-tiganya ini dia masih original Kia dan beda karakter teman-teman. Nah di sini dia lemah sekali ya, untuk kabelnya itu bagus, ini original. Nah dan ini kaku sekali. Nah bisa kalian lihat ya. Dan untuk original dari Kia itu sendiri, dia itu harusnya lemah seperti ini. Nah dan tidak kaku. Jadi memang kabel busi ini sudah diganti mungkin oleh pemilik yang lama menggunakan kabel busi yang tidak original, yang mengakibatkan mobil saya itu menjadi pincang, berbet, dan tidak stabil. Kemudian sudah saya ganti businya, itu ternyata tidak ada perubahan dan tetap bermasalah. Jadi seperti tadi untuk cara mengatasi kabel busi yang bermasalah teman-teman. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai efek dari kabel busi yang bermasalah dan sering bocor seperti ini. Yang pertama, keramik busi itu bisa saja retak ya teman-teman. Nah, keramiknya ini bisa saja retak karena arusnya itu kurang stabil. Kemudian yang kedua, itu menyebabkan arus pendek hingga aliran listriknya itu tidak bisa sampai ke busi yang saya bilang tadi. Jadi kalau kabel businya itu bocor, otomatis apinya itu akan keluar dari copnya ini, kemudian mesin itu menjadi pincang
dan mobil seperti berbet-berbet atau goyang untuk mobilnya tidak stabil di bagian engine-nya. Yang ketiga, kinerja mesin otomatis akan kurang optimal dan idling-nya itu terganggu. Yang seperti saya bilang tadi juga. Jadi untuk kondisi stasioner atau idling itu dia seperti bergetar, tidak stabil karena terjadi kebocoran di bagian kabel businya ini yang saya alami kemarin itu. Jadi kelihatan sekali, nanti kalian bisa menyalakan mobil kalian ketika malam hari, kemudian kalian cek satu persatu apakah ada yang bocor atau tidak. Ketika kalian sudah melakukan tune up, ganti busi keseluruhan, dan mesin mobil kalian tetap berbet dan seperti pincang-pincang, siapa tahu untuk permasalahannya seperti yang saya alami ini, yaitu kabel businya itu atau cok businya ini bocor karena tidak standar lagi atau tidak original lagi, dan mungkin ini kualitasnya juga nggak bagus ya. Makanya jangan sekali-kali menggunakan kabel busi yang kualitasnya tidak bagus, bisa menyebabkan kebocoran ataupun arus yang dari koil itu ke bagian busi dan nantinya ke engine itu tidak stabil. Jadi seperti itu untuk efek dari kabel busi yang bermasalah dan sering bocor. Dan untuk kesimpulannya, silahkan kalian itu cek jika mengalami permasalahan seperti yang saya alami, yaitu mesinnya itu pincang, terus berebet, kemudian idlingnya itu atau stasionernya itu tidak stabil. Kalian bisa cek satu persatu, bisa jadi businya itu bermasalah, atau jika businya ini masih bagus semua, kalian bisa melakukan pengecekan satu persatu di bagian kabel businya menggunakan multitester juga bisa, atau dengan cara yang seperti yang saya bilang tadi, kalian nyalakan di malam hari kemudian dilihat dulu untuk kebocorannya apakah ada atau tidak. Dan untuk saran dari saya itu gunakan kabel busi yang original atau dengan merek yang bagus, karena kabel busi yang original sudah saya jelaskan tadi, itu dia itu lentur seperti ini, tapi untuk penghantaran listriknya itu bagus sekali. Beda dengan kabel busi yang seperti ini, dia sangat kaku dan ini tidak original. Nggak tahu saya ini dulu diganti menggunakan apa dan dilem-lem dalamnya, yang menyebabkan api itu bocor kemudian mesin tidak stabil. Jadi usahakan kabel businya itu original ataupun dengan merek yang bagus atau merek yang terpercaya. Jangan menggunakan merek-merek abal-abal ataupun malah KW. Bahaya sekali ya untuk di mobil kita, dan sangat disayangkan kalau mobil kita itu menggunakan kabel busi yang kualitasnya buruk. Nanti mesinnya tidak enak, kemudian bisa jadi nanti mesinnya boros juga karena pengapian tidak akan sempurna ketika kabel busi ini bermasalah. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.